Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi guru gaul sekalian, dimanapun Anda berada, dengan kami dari channel Guru Gaul. Saya Kang Oni sekarang ditemani oleh para kepala sekolah yang berada di rayon 2 Tarogong ya. Iya. Ini ada Tarogong, Samarang, Pasir Tarogong, Samarang, Pasirwangi. Tarogong Kaler Kidul. Oh, Tarogong Kaler Kidul, Samarang dan Pasirwangi itu masuknya di rayon 2 ya, rayon 2. Bisa disebutkan, perkenalkan diri dulu saya dulu nih ke para sahabat Guru Gaul, mangga dari siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Farid Santosa. Kebetulan kami di SMP Al-Hikmat Tarogong Kaler. Oh, jadi kepala SMP Al-Hikmah ya. Oke. Kemudian ke Bu Haji. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rosyani. Kebetulan Bisa bertugas. diperkeras suaranya? Saya Ani Rosyani, kebetulan bertugas di SMP 5 Tarogong Kidul. SMP diskotik mewah di sisi kota Seletik Mepet Kasawat. Diskotik mewah di kota Di sisi kota Seletik Mepet Kasawat. Diskotik mewah. Mantap. Mangga Abu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari SMP Asaripia, yaitu Dikerasin bicaranya, Bu. Sultan. Nama saya Lala Nurela dari SMP Asaripia Tarogong. Asaripiah Tarogong Kaler ya. Kidul. Kidul. Oh, Kidul ya. Oh iya. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Safia. Kebetulan saya bertugas di SMP ITA Salam Tarogong Kidul. SMP ITA Salam Tarogong Kidul. Oke. Ini juga Ini silakan. perwakilan Perwakilan dari dari SMP Ria. SMP ITA ya. Yang di belakang tolong satu-satu nih sebutkan. Berdiri. Assalamualaikum, ngapangkeun sahabat Guru Gaul. Ya. Dimanus Muhammad Muniarto di SMP Muslimin Samarang. Oh, Kang Bang Muslimin Samarang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama dari SK Kang Heri ditarikan Kang Heri. dari SMP Arafah Sedikya. Oh, Kang Heri dari SMP Arafah Delikia. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ceng Habib Mutaqin dari SMP Islam Terpadu Al Mutaqin Tarogong Kaler. SMP Al Muttaqin. Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkeun Wastasim Kuring Hendrik Setiawan Ya. di SMP Plus Ar-Rahmat Tarogong Kaler. Oh, SMP Arafah ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang berkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Garut ya. Tapi saya ingin bicara khusus di rayon 2 nih, rayon 2. Nah, sekarang ini kan sedang ramai-ramainya dibicarakan tentang peningkatan mutu ya. Saya tidak ingin bicara tentang sekolah penggerak dan guru-guru penggerak, tetapi bicara tentang persekolahan yang ada di rayon 2 saja. Nah, sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, bagaimana kondisi atau kualitas mutu di persekolahan yang ada di rayon 2, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Silakan, siapa yang akan mewakili? Ya. Ini untuk khusus di sekolah SMP Al-Hikmat Tarogong Kaler. Kebetulan posisi SMP Al-Hikmat Tarogong Kaler itu berada di pertengahan perkampungan padat. Kemudian dari tingkat segi ekonomi dilihat dari pendapatan orang tua itu bisa dikatakan menengah ke bawah. Jadi untuk berbicara mutu itu kita harus harus ada inovasi baru ya. Masalahnya yang namanya mutu itu pasti ada yang dinamakan pembiayaan untuk mengejar target tersebut. Ya, tersebut. Sedangkan di sekolah kami itu menengah ke bawah. Ya. Jadi mungkin ini meskipun tadi kita tidak bicara tentang sekolah penggerak, tapi dengan adanya sekolah penggerak itu kami mungkin itu salah satu tujuan dari sekolah kami. Satu harapan ya. Satu harapan, satu tujuan
untuk mencapai target tersebut guna meningkatkan mutu kualitas di sekolah kami gitu. Karena kalau dari anggaplah kita ada sumbangsih dari orang tua itu mungkin bisa dikatakan jauh dari harapan lah. Jauh dari harapan karena kemampuan Kemampuan ekonomi yang ya. memungkinkan. Dan kita juga sekolah agak kesulitan juga ketika berbicara tentang sumbangan dan pungutan kepada Ya, orang tua ya, ya. risih Betul, ya. betul, ya. Jangan disalah tafsirkan ya, gitu betul, ya. betul. Oke, ini keluhan dari sekolah swasta ya. Sekolah luar negeri. Sekolah luar negeri ya. Iya kan luar negeri kan. Sekarang saya ingin menggali dari bacaan ini yang negerinya. Hambatannya apa ketika bicara mutu itu yang jadi persoalan besar apa sih? Tapi khusus di Rayon 2 nih, Rayon 2. Seperti saya katakan tadi bahwa SMP 5 itu kebetulan posisinya memang di ujung 3 kecamatan. SMP 5 itu. 3 kecamatan ya? Ya, di ujung-ujung 3 kecamatan. Itu Kecamatan Tarawong Kidul, Kecamatan Samarang, dan Kecamatan Bayongbong. Oh, Bayongbong. Ya. Nah, sehingga siswa, kita bicara siswa itu sehingga terpasisaan Pak. Karena wilayah SD penyangga itu banyak juga anak-anaknya yang kadang-kadang berpikir ngokok di lembur alim ingin ke kota, sehingga ke kota mereka sebagian. Nah, mereka yang masih berpikir apa-apa di lembur masuk ke SMP 5. Itu kalau kita melihat bicara mutu tadi dari sisi siswa bisa kebayang pasesaan tadi ya, panyesaan itu seperti apa. Tapi kita mungkin habis pikir juga anak yang masuk ke sana bagaimana semampu kita, bagaimana mereka bisa berjalan proses belajar itu sesuai dengan program pemerintah. Faktor lain yang juga sebetulnya mempengaruhi mutu guru pastinya juga ya. Kualitas guru. Alhamdulillah SMP 5 gurunya sudah satu minimal semua. S2 50% sudah S2. 50% S2. Bahkan kalau bicara sekarang yang bergerak itu guru penggerak di sekolah ada 2 orang. 2 orang yang guru penggerak. Dari berapa? Angkatan 1 itu. Dari berapa orang? Dari 30. Dari 32 orang sudah yang sudah 2 orang. Jadi sebenarnya SDM guru sudah memadai ya? Sudah memadai, alhamdulillah. Hanya memang kemarin juga situasi mungkin agak kurang begitu mendukung karena memang proses COVID itu ya. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Guru-gurunya masih muda-muda. Alhamdulillah saya paling kolot di sekolah itu. Jadi mereka inovasi revolusioner masih semangat, semangat idealismenya masih tinggi ya. Masih tinggi. Alhamdulillah sehingga program-program di sekolah itu saya juga salut pada guru-guru. Alhamdulillah kami solid untuk melakukan itu. Salah satu di antaranya nih Pak, istrinya Pak Aceng, Pak Mutakin itu ya. Istrinya Pak Mutakin itu beliau sebagai salah satu orang guru penggerak. Oh, guru penggerak juga di sana. Iya. Ada 2 orang tuh, Diana dengan Pak Haji Gunung. Mereka juga mewarnai situasi sekolah. Alhamdulillah sekarang dengan proses tatap muka itu mulai kelihatan bagaimana gairahnya terbangun lagi ya. Terbangun lagi betul. Dengan program-program yang ada sekarang ya walaupun hanya 50% tapi mulai yang selama ini mungkin untuk kegiatan idealisme yang selama ini tidak tersalurkan mulai walaupun tadi SDM anak memang agak susah. SDM anak apalagi setelah COVID ini makin iya. Jadi kalau bicaranya apalagi dari proses pembelajaran dengan PJJ, sangat banyak sekali kendalanya gitu ya. Guru-gurunya sudah belajar, nggak ada video pembelajaran teh. Ternyata pas di-share ke anak, aduh buka karena cinit-nit HP-nya, karena parebut HP-nya gitu, karena kuota chat aja. Jadi banyak sekali tidak mudah ketika kita bicara ingin melakukan sebuah inovasi pembelajaran ya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa disaksikan oleh Pak Menteri, Mas Menteri ya. Karena Mas itu Menteri bagian juga dari kendala, guru gaul nih, Mas Menteri juga. Nah, tapi alhamdulillah dari sisi sarana
saya berterima kasih sekali pada Dinas Pendidikan. Selama ini kita ya negeri kan dari mana lagi ya Pak ya? Ya, apalagi tadi kata betul. Pak Farid, memang kita sulit sekali menggali dana dari masyarakat gitu ya. Di samping memang sieunku sabar pungli gitu. Kemudian tidak jelas juga definisi pungutan dengan sumbangan itu kadang-kadang kita ya samar gitu, tipis sekali bedanya. Tipis sekali, betul. Daripada kemudian yang 199 nyumbang yang satu orang jadi masalah kan semua juga. kita gitu ya. Jadi Iya, makanya betul, mending kita lebih berhati-hati. Sehingga kita memberdayakan satu-satunya sumber dana yaitu BOS. Tapi alhamdulillah itu tadi sarana selama ini mungkin seperti kemarin kita mau UN bantuan komputer kan? Kita mau AN bantuan komputer. Sekarang juga kita ditumpangi 3 SD itu kegiatan AN gitu ya. Bantuan lokal, bantuan rehat itu alhamdulillah selalu ada. Selalu ada ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi perhatiannya sudah ada. Tapi ke negeri kan. Nah, ini yang swastanya nih. Yang swastanya nih ada Bu Haji Lala dan Bu Seli gimana nih? Berkaitan dengan infrastruktur yang ada di sekolah seperti apa kira-kira? Sebetulnya kalau di swasta itu Pak Jo untuk peningkatan itu sangat universal gitu ya, apalagi kalau misalkan melihat suasana seperti ini gitu ya. Jadi misalkan Bisa lebih keras jadi kalau misalkan peningkatan mutu di swasta itu kita sebagai swasta itu yayasan harus bekerja keras gitu. yayasan ya. Iya, kalau misalkan yayasan tidak bekerja keras, itu tidak akan ada sinergi dalam pendidikan ini ya. Karena kalau misalkan di swasta ini kan tidak, dia harus berdiri sendiri, bisa mandiri, harus bisa menggali semua potensi. Tanpa kita bisa menggali potensi diri di yayasan itu sendiri atau di lembaga itu sendiri, kita tidak akan punya nilai apa-apa dari masyarakat itu. Jadi harus klik antara sekolah dan yayasan ya. Iya. Di satu sisi sekarang banyak juga yang belum klik ya antara sekolah dan yayasan. Ini jadi tantangan tersendiri bagi para kepala sekolah yang berada di sekolah luar negeri ya, di luar negeri ya, di swasta itu. Oke, ketika bicara peningkatan mutu juga sama barangkali ya, jadi tidak sekedar bagaimana kita mengevaluasi internal ke sekolahnya sendiri, tapi juga bagaimana dengan berhubungan dengan yayasan ketika berbicara peningkatan mutu juga ya. Nah, yang sekarang menjadi kendala apa kira-kira? Dan jadi kendala itu, jadi sekarang bagaimana caranya masyarakat itu digiring pemahamannya menjadi respon pada pendidikan. Jadi kalau di swasta itu bagaimana caranya meningkatkan potensi kualitas lembaga itu sendiri. Jadi kalau misalkan di swasta ini kita tidak punya kualitas, tidak punya program unggulan, tidak punya produk yang baik, itu saya pikir itu tidak akan maju lembaga itu. Jadi kalau swasta ini kita harus selalu memperbaiki di kualitas, harus menjaga kualitas. Maka kami dari SMP Asaripia selalu diadakan pembiasaan yang senantiasa memberikan di situ ada stimulasi buat anak-anak supaya mereka selalu membiasakan diri yang sifatnya lebih ke pembiasaan yang lebih baik gitu. Misalkan kalau misalkan di kami itu dari jam 7 kita sudah siapkan untuk sholat duha bersama, kita sudah siapkan tim untuk mengejar hafalan-hafalan atau tahfidz itu. Jadi anak-anak itu harus selalu dibiasakan dengan hal-hal yang positif dan lebih memberikan nuansa Islamik gitu. Oke, sekarang bagaimana dengan dikotomi negeri swasta? Ya, karena tetap bagaimanapun masyarakat masih melihat negerinya itu ya. Jadi negeri ini udah leading sendirian sebetulnya ya. Bu Ani dia leading sendiri. Apakah ini jadi tantangan juga untuk Pak Kang Farid, kemudian Bu Lala? Ini tantangan juga ya? Iya, jadi tantangan. Bagaimana mengatasi ini? Nah, kita di swasta ini kalau misalkan tidak seperti tadi menggali sendiri, itu saya pikir tidak akan bisa ngimbangi gitu ya kualitas di negeri. Mungkin kalau di Bu Haji Ani di negeri udah disiapkan semua infrastruktur dan bantuan dan sebagainya, tapi kalau kita swasta harus selalu mencoba pencerahan ya. Jadi semacam misalkan kita mengadakan semacam life skill untuk guru-guru. Jadi di situ untuk kualitas guru-gurunya kita tidak harus menunggu dari antara pemerintah. Kita misalkan menggali potensi guru-guru yang punya keahlian di sini, misalkan disalurkan ke sebelah sini. Atau misalkan kita membuka usaha untuk para guru, misalkan dengan warung sekolah atau misalkan untuk kesejahteraannya kesejahteraan
yang lebih utama itu di swasta ini mungkin kendalanya bagaimana mensejahterakan guru mungkin. Mensejahterakan Iya, guru ya. mensejahterakan guru itu yang paling iya, sulit iya, karena iya, kalau betul. di swasta ini notabene kan semua guru ini honorer semua. Tapi bicara negeri juga sama sebetulnya, kalau di Bu Ani sama, masih ada Iya. honorernya banyak ya. Iya. Ini juga jadi kesulitan tersendiri Betul, ya. sepertiganya Dalam masih honorer. sepertiganya masih honorer. Iya. Dan ini butuh penanganan sendiri kan. Betul, betul. Karena sekolah juga kan katanya dibatasi ya. Betul. Pengeluaran untuk honor-honor Iya. itu Apalagi dibatasi. sekarang memang Iya, untuk iya. Iya. guru-guru yang belum punya SP kan tidak. Tidak ada, tidak boleh ada. Apalagi yang belum tercantum, belum punya RUPTK, tidak tercantum di Dapodi, itu tidak boleh diberi honor dari bos. Dari bos. Terus mereka Iya, itu honor makanya diberi gitu. honor ini mana itu? Harus menggali Ini bola. Jadi sebetulnya ketika bicara pengadaan untuk sekolah luar negeri ini ya swasta ini sebetulnya punya kebebasan ya. Iya. Mengadakan guru bisa sendiri kan. Betul. Sarpras juga bisa sendiri. Berbeda dengan Bu Ani misalkan untuk pengadaan tenaga guru ini mengangkat honorer kan tidak bisa. Tidak boleh, Apalagi kepala sekarang. sekolah tidak boleh. Oke. Tapi saya lihat ini rukun-rukun aja nih. Alhamdulillah, kami rayon 2 Iya. tidak ada dikotomi. Tepuk tangan dulu Tidak ada. nih untuk rayon 2 nih. Sip. Rayon 2 negeri dan suasana. Ini kami berdekatan loh Pak Haji, kita di keterbatasan ya Pak Haji ya. Iya, Bu Haji ini sama kita ini berbagi siswa, jadi yang Lokasinya Bapak sebagian, yang saya sebagian. Ya, ini kan artinya sesuatu yang elok, Iya. tetapi bukan sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Karena untuk pertumbuhan sekolah tetap aja SD penopangnya kurang kan. Betul, betul. Dan ini persoalan kita Iya. bahwa seharusnya kan SD penopang itu kalau tidak salah satu SMP 5 SD penopang kan. Betul, betul, betul. Tapi di kita kan tidak seperti begitu. Iya. Bahkan Jadi- mungkin itu Pak jadi PR sebetulnya untuk dinas pendidikan. Oh, iya. Sekarang Pasti. kan ini munculnya sekolah-sekolah baru level jenjang Nah, SMP itu kan ini jadi persoalan. sebetulnya Gitu. munculnya sekolah Iya. baru itu bukan Sini ada. persoalan besar bagi sekolah negeri sebetulnya, Iya. tapi bagi sekolah swasta Swasta. sendiri kan gitu ya. Iya. Kabarnya sekarang muncul lagi nih sekolah-sekolah yang baru, betul. Betul. Betul, betul Pak. Jadi sudah lebih banyak lagi. Di satu sisi mungkin ini menandakan bahwa peran serta masyarakat begitu tinggi. Iya. Tapi di sisi lain nanti akan terjadi persaingan yang boleh jadi tidak akan Tidak sehat. sehat, Iya. tidak sehat. Tidak akan sehat ya, karena memang akan berburu di kebun binatang Iya. istilahnya ya. Siswanya yang ada sekian, kita akan berburu. Artinya kalaupun harus berburu ya otomatis kita kembali lagi bicara kualitas nanti. Iya. Iya. Jadi mungkin nanti akan seleksi alam, mana sekolah yang punya kualitas itu yang bisa bertahan gitu ya. Iya. Nah, ketika bicara ini baru kita nih, Cung yang sudah daftar sekolah penggerak nih, mana? Hanya daftar saja. Iya, daftar gitu ya. Enggak, saya nggak nanya yang negeri nih. Ini yang swasta nih. Sudah, pernah sudah. daftar belum? Sudah Pak Haji. Nah, Yang angkatan jadi satu. itulah salah satu upaya ya Iya, dalam upaya. dalam meningkatkan kualitas persekolahan. Oke. Terakhir barangkali harapan dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang sekarang yang Ibu Bapak rasakan dari sisi sarpras, dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Silakan Kang Wali. Ya, harapan kami dari untuk pemerintah ya. Jadi meskipun sebetulnya kan hampir tiap tahun itu kita ada pengisian pemetaan sekolah ya dari sekolah, tapi mungkin harus tahu di lapangan yang sebenarnya, harus tahu di lapangan sebenarnya itu kendala-kendalanya seperti apa. Jadi tidak hanya terbatas aplikasi itu dan Sekedar mengisi data sekedar mengisi saja. data. Ini harus itu. Ya, karena persoalan yang tersembunyi itu lebih Iya. besar dibanding dengan yang tampaknya itu Nah, sendiri ya. betul, ya. Oke, sekolah seperti sehat, tetapi di dalamnya Iya. sebetulnya Hmm. sangat sangat bahagia kan. Nah itu. Ya, betul, betul. Jadi lagi, Pak Haji. sampel sekolah itu untuk Iya. kebijakan nasional apalagi bukan Jakarta saja. Bukan Jakarta Ya. saja, betul. Harus sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Ya, contoh kasus misalnya gini, pemberian kuota. Oh iya betul. Pemberian kuota dalam kondisi pandemi sekarang. Memang itu sebagai salah satu solusi sih. Solusi, betul. Tapi bukan satu-satu saja Yes. solusi terbaik. Gitu. Ah. Karena ternyata persoalan di lapangan lebih banyak. Ya, Kadang-kadang lebih sangat tidak
bermanfaat. Betul, betul. Jadi belum tentu efektivitasnya ya terjamin ya. Oke, mungkin Satu lagi ini untuk mungkin untuk khususnya untuk sekolah penggerak gitu ya. Jadi kami kan serentak dan selalu mengikuti program ini gitu. Kami harapkan memang untuk mungkin kuota lebih diperbanyak lagi karena kami mungkin dari sekolah-sekolah penggerak ini ada beberapa hal yang harus kami siapkan. Jadi kalau misalkan Garut menjadi sampel sekolah penggerak, jadi kuotanya lebih diperbanyak lagi. Ya. Jangan sampai kan yang kemarin angkatan 1 ini Oh ternyata iya, ini hanya sudah 3. lulus Iya. ya pasti. Waiting list. Tapi waiting list ya. Ya, waiting list. Artinya ibu punya harapan besar untuk diakomodir jadi sekolah penggerak ya. Ya, Jangan khawatir karena memang kemampuan pemerintah pusatnya kemarin baru 2.500 kan. Sekarang itu kalau tidak salah 10.000. Jadi 4 kali lipat. Ini peluang ini sebetulnya harus kita optimalkan ya. Dan alhamdulillah katanya Garut ini di urutan tertinggi lagi tingkat nasional dari jumlah pendaftarnya ya. Dan pendaftar dan yang diaksesnya. Saya melihat kekompakan di Rayon 2 ini memang sejak lama terjalinnya cukup bagus ya. Alhamdulillah. Kiat-kiatnya apa ini Bu Ajan ini? Kiat-kiatnya nih. Ya hati deh, hati-hati aja ya, dari Iya, hati ke hati. Hati-hati atau dari hati-hati? Hati-hati dan Hati-hati dan dari hati-hati. Tuhan. Tuhan. Oke. Tuhan. Oke, sukses untuk semua sekolah ya atau satuan pendidikan yang ada di Rayon 2. Sahabat guru gaul, nanti kita karena ini kita sedang ada agenda kegiatan, jadi sebetulnya nanti kita akan bicara tentang hal-hal yang lain lagi. Karena saya juga nanti akan ada ngomong-ngomong khusus dengan yang cowok-cowoknya ini. Soalnya barusan nggak keluar tuh suaranya yang belakang tuh, kalau ada emak-emaknya nggak keluar nih. Untuk materi yang ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi ada manfaat untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gaul.